Kita lanjutkan dari part yang ketiga. Untuk bagian product specification dan manufacturability, kalian juga harus memikirkan terkait nanti mesinnya akan menggunakan mesin yang seperti apa, jenis misalnya jenis kainnya, ya kan? Jenis kain mau seperti apa, lalu nanti benangnya seperti itu. Misalnya untuk membuat motifnya, misalnya kalian harus pakai teknik penjahitan yang seperti apa. Nah, hal itu semua harus kalian perhitungkan. Nah, setelah itu biasanya bisa kalian lakukan itu either dari hasil gambar atau kalian bikin semacam prototype produk gitu ya. Kalian coba bikin kira-kira mungkin hasil produknya seperti ini gitu ya. Lalu kalian lakukan yang namanya design review. Cek apakah memang ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian planningkan sebelumnya ya, dari tahap konsep sampai product specification and manufacturability. Kalau menurut kalian ini sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya, kalian bisa tes ke market. Jadi misalnya kalian contoh tes market ini nggak mesti dalam skala sangat besar gitu ya. Misalnya kalian cuman ke rekan-rekan kalian, kolega, keluarga, misalnya nanya gitu ya. Kalau kita bikin produk seperti ini, menurut kalian apa yang harus diperhatikan? Misalnya kayak gambarnya kurang oke kah, atau bahannya kurang menarik untuk dibeli, atau misalnya secara motif, secara apa ya istilahnya, penggunaan enak nggak, kayak gitu. Contohnya misalnya kayak gitu ya. Lalu kalau sudah dapat semua feedback yang ada, kalian coba rancang kembali ya, istilahnya bikin lagi sesuai dengan feedback yang sudah diberikan. Kalau udah oke, kalian bisa mulai introducing ke market gitu ya. Jadi dalam artian udah bisa kalian jual. Nanti setelah kalian jual, otomatis kan kalian pasti dapat feedback lagi nih ya dari target market yang sudah kalian tentukan. Nah, dari situ kalian bisa melakukan evaluasi terkait dari produk itu ya. Nah, kalau misalnya ditanya terkait, jadi sebenarnya yang berperan aktif terkait pengembangan produk dari pemikiran terkait customer requirement sampai evaluation itu siapa gitu. Nah, ini skupnya dari product development team ya. Kalau untuk yang design and engineering team, itu skupnya terbatas dari functional specification sampai test market, udah. Tapi secara overall, ini yang harus kalian lakukan dalam tahapan pengembangan produk. Nah, ketika kalian membuat produk ya, otomatis kalian harus bisa menentukan kan sebenarnya apakah memang ya, produk ini sudah sesuai nih sama keinginan pelanggan ya. Nah, ini kalian harus bisa mencoba istilahnya menerjemahkan apa sih sebenarnya yang pelanggan inginkan ke dalam atribut dalam kurung apa sih yang sebenarnya perusahaan bisa lakukan gitu, tetapi secara teknisnya di perusahaan ya. Nah, cara yang bisa digunakan adalah menggunakan quality function deployment ya. Apa itu ya? Quality function deployment ini merupakan proses yang kita lakukan untuk menentukan apa sih sebenarnya kebutuhan pelanggan, atau kita sebut sebagai keinginan pelanggan, lalu kita terjemahkan dalam atribut bagaimana perusahaan atau bisnis dalam setiap area fungsional ya dapat menerjemahkan hal itu, keinginan pelanggan itu, dan dilakukan. Jadi kalau secara langkah sebenarnya ada 7 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi apa keinginan pelanggan. Kedua, kita identifikasi bagaimana barang atau jasa kita dapat memuaskan keinginan pelanggan tersebut. Lalu kita coba hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana barang dan jasa itu dapat memuaskan keinginan pelanggan.
kemudian kita identifikasi hubungan antar kemampuan perusahaan itu sendiri, kita kembangkan lagi peringkat berdasarkan kepentingan yang diinginkan pelanggan gitu ya. Lalu kita evaluasi ada nggak produk-produk pesaing yang sejenis, lalu kita coba bandingkan kinerja antara atribut teknis yang kita inginkan dengan si pesaing tersebut. Nah, tools yang bisa digunakan dalam quality function deployment itu adalah house of quality. Jadi saya tidak akan bahas detail langkah-langkahnya ini di quality function deployment ya. Karena langkah-langkah ini sama dengan langkah-langkah yang digunakan ketika kalian membuat house of quality. Jadi saya akan detailkan di sini. Apa itu house of quality? House of quality itu adalah matriks perencanaan yang kita gunakan untuk menghubungkan antara apa sih sebenarnya keinginan pelanggan dengan bagaimana sih perusahaan atau bisnis dapat memenuhi si keinginan tersebut. Secara bentuk umumnya ya, house of quality itu bentuknya seperti ini. Ya. Dinamakan house karena bentuknya itu seperti rumah. Ya. Dalam rumah itu ada beberapa bagian yang diisi dengan yang tadi langkah-langkah yang sudah saya infokan sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya langsung. Misalnya kita membuat house of quality, ya, di mana tim yang Anda miliki itu sedang ditugaskan untuk merancang kamera, untuk perusahaan grade kamera ini misalnya. Nah, langkah pertama yang harus kalian ketahui itu adalah apa sih yang konsumen inginkan atau butuhkan dalam sebuah kamera misalnya ya. Jadi kita cek yang warna hijau muda ini dari langkah 1. Apa aja keinginan konsumen? Misalnya kameranya harus ringan, gampang digunakan, reliable, easy to hold, punya resolusi yang tinggi, misalnya kayak gitu ya. Kalian list semua yang kalian tahu terkait apa sih keinginan dari konsumen terkait kamera gitu ya. Nah, setelah itu beri peringkat dari kepentingan konsumen tersebut gitu ya. Misalnya kayak kalau ngomongin kamera apakah harus ringan? Ya enggak juga sebenarnya. Jadi misalnya skala 1 sampai 5 dari 1 sangat tidak penting misalnya sampai 5 yang paling penting misalnya ya. Kita kasih skalanya. Ternyata tidak terlalu penting tapi cukuplah kalau ringannya misalnya 3 gitu ya. Cukup penting tapi tidak terlalu gitu misalnya 3. Gampang digunakan. Sebenarnya menurut saya yang paling penting itu reliable-nya, tapi gampang digunakan iya sih gitu misalnya sama 5 ya bisa gitu ya, atau yang 1.4, 1.5 silahkan gitu ya. Jadi ini peringkat kepentingan yang harus dimiliki. Jadi biasanya orang tahu dari mana peringkat kepentingan ini yang biasa digunakan dalam yang namanya survei gitu ya. Biasa kan kita suka tuh nemuin yang namanya survei, ditanya menurut kalian dari skala, biasa pakai skala Likert gitu ya, dari 1 sampai 5 tentang keringanan. Misalnya kamera yang ringan itu penting nggak? Penting gitu misalnya. Nah, orang jawab di situ semua. Pilih A4, pilih A3. Nah, itu kita rekap biasa dirata-ratain, dapat nilai untuk peringkat kepentingan. Nah, kalau untuk keinginan konsumen apakah dapat dari survei yang sama? Misalnya kayak gitu. Sebenarnya biasanya dilakukan survei tersendiri biasanya. Jadi kayak penentuan terkait list peringkat kepentingan yang light, ringan, easy to use dan sebagainya itu biasa kita dapat dari survei pendahulu, yang dimana kita bisa melakukan survei menurut Anda misalnya. Menurut Anda sebuah kamera itu harusnya bagaimana misalnya kayak gitu. Nah, misalnya orang pilih, menurut saya mah misalnya misalnya kalian kasih banyak pilihan gitu ya, dicentang yang mana yang dipilih, terus diambil dari yang paling banyak sampai yang paling dikit misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian orang bebas lah nulis gitu, kalian lihat yang paling banyak terstatkan itu apa. Nah, itu misalnya yang jadi poin nomor 1 gitu misalnya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya ketika kalian melakukan yang
riset pendahulu itu secara tidak langsung bisa tahu juga sebenarnya peringkat kepentingan. Cuman bedanya itu apa? Yang kalian lihat di situ paling lihat dari peringkat. Hal apa yang paling banyak di stat, yang paling banyak disebut, itu mungkin bisa kalian sebut sebagai peringkat yang paling penting, misalnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kemudian ketiga, kita harus tahu gimana ya cara perusahaan kita dapat memenuhi si keinginan tadi gitu ya. Misalnya kita kalau ngomongin ringan gitu ya, berarti jumlah kabel mungkin dikit gitu ya biar ringan misalnya. Jadi misalnya menggunakan electricity yang tidak banyak gitu misalnya. Atau kalau ngomongin ringan sebenarnya lebih ngaruhnya ke jenis bahan yang digunakan untuk kamera, misalnya pakai apa? Oh, kalau mau ringan pakainya aluminium gitu. Atau kalian bilang, oh mau ringan pakainya plastik, misalnya contohnya seperti itu. Ya. Terus ngomongin soal yang lain apa gitu. Jadi ini teknis yang harus perusahaan pikirkan. Jadi dalam sebuah kamera ngomongin soal waktu fokusnya, exposure-nya, jumlah pixel dan sebagaimana macamnya. Ya, ini untuk menerjemahkan yang pertama ini. Kalau yang pertama kan kasarnya masih kayak ini tuh bahasa awam. Nah, ini kita masukkan ke bahasa perusahaan yang bisa secara teknis dikerjakan dalam kamera tersebut. Lalu berikutnya yang keempat yang dilakukan adalah kita membuat yang warna merah ini. Ya, kita membuat relationship matrix. Ya. Nah, relationship matrix itu terdiri dari 3 lambang. Ya. Lambangnya adalah bulat terus ada titiknya di tengah, itu mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat. Lambang yang kedua jenisnya adalah yang hanya bulat saja, itu artinya ada hubungan yang sedang. Atau lambang yang ketiga itu yang titik saja, itu artinya ada hubungan yang rendah. Oke. Nah, apa maksudnya? Yang kita lakukan di sini itu adalah mencoba menghubungkan antara keinginan konsumen dengan caranya. Ya, kita lihat apa hubungannya. Misal contohnya seperti apa sih relationship matrix ya. Dari yang warna merah ini kalian lihat, ini kan sebenarnya ada kotak-kotak ya, yang sebenarnya merupakan pertemuan antar baris dan kolom ya kan. Lightweight misalnya dengan low electricity requirement, atau lightweight dengan aluminium komponen, atau lightweight dengan autofocus, lightweight dengan auto exposure, dan seterusnya untuk yang lain seperti itu. Nah, kita akan mencoba melihat apa sebenarnya hubungan dari setiap perpotongan tersebut. Maksudnya gimana? Misalnya, ringan. Ada nggak sih hubungannya ringan dengan low electricity requirement gitu? Bisa kalian menganggap bahwa sebenarnya ada gitu, tapi kayaknya ini hubungan yang rendah gitu misalnya, bukan nggak terpaut terlalu spesifik gitu, signifikan misalnya gitu. Berarti kita kasih lambang titik ya. Lalu berikutnya, ada nggak hubungannya ringan dengan penggunaan aluminium komponen? Oh, ini ada gitu. Ada, justru karena kalau kita pakai aluminium jadi ringan misalnya kayak gitu. Berarti ini kasih kalian misalnya antara misalnya bulat gitu ya, atau bulat dan titik misalnya, kalau kalian merasa bahwa ini hubungannya sangat kuat gitu. Atau misalnya kalian merasa ini hubungannya memang oke, tapi sebenarnya selain itu kan isi di dalamnya juga mempengaruhi gitu. Misal kalian berpikir kayak gitu, makanya kalian milih bulat doang. Misal contoh kayak gitu. Ada nggak ya hubungan antara keringan dengan autofocus gitu? Kayaknya nggak ada hubungan deh gitu. Kalau memang nggak ada hubungan, kosongin aja ya, nggak usah dipaksakan bahwa setiap kotak ini harus terisi ya. Jadi jika kotak ini terisi, berarti itu secara tidak langsung memang ada hubungannya gitu. Kalau memang nggak ada hubungan, jangan dipaksakan seperti itu ya. Kalian bisa lakukan sampai misalnya high resolution, kita lihat dengan ergonomic design, ada nggak hubungan gitu? Kita nggak ada, kosong. Atau high resolution dengan high number of pixel, oh iya ini ngefek gitu, justru semakin banyak pixelnya ya semakin tinggi resolusi, berarti misalnya kayak gitu. Makanya kita kasih yang bulat terus titik ya. Lambang ini tolong jangan diganti-ganti ya, saya hanya mengajarkan 3 jenis lambang ini, tidak perlu kalian ganti jadi matahari, bunga, bintang, bulan gitu ya misalnya, jangan ya.
tetap lambangnya seperti ini karena ada artinya, dari setiap lambang ini ada artinya sendiri.